Lindungi nona muda. Kau baik-baik saja? Sudah aman? Kau siapa? Aku hanyalah pengembara tak bernama di dunia persilatan. Lalu, kenapa kau menyelamatkanku? Karena sebuah janji. Janji? Aku bisa mengabulkan 3 permintaanmu. Kalau begitu, aku ingin kau datang ke pesta ulang tahunku. Baik, kalau begitu, sebelum aku datang besok, aku akan memberimu pertunjukan kembang api sebagai hadiah ulang tahunmu. Sudah janji ya? Sudah janji. Kakak perawat kuda. Maaf, sudah membuatmu menunggu lama. Nona muda, apa yang kau katakan? Menunggumu adalah kewajibanku. Oh ya, setelah besok kau tidak perlu lagi menjadi perawat kudaku. Karena aku akan menikah. Kau tidak mau. Tidak mau pun, apa dayaku? Ayahku adalah penguasa kota Yangcheng. Saat ini, pasukan Beihuang bergerak ke selatan. Ayah ingin mengadakan sayembara untukku, mencari pemuda dari keluarga terpandang untuk membantunya mempertahankan kota. Kalau begitu, apa kamu punya orang yang kamu suka? Ada kok. Cuma tidak tahu apa dia akan datang besok. Dia akan datang. Benarkah? Dasar perawat kuda bau. Jauhi nona mudaku. Ingat posisimu. Nona muda. Maaf ya kakak perawat kuda, jangan marah. Nona muda. Nah, kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Anyan, janji 10 tahun akan segera tiba. Tenang saja, kali ini aku tidak akan membiarkan Siner berakhir sama sepertimu. Wu Feng. Jangan balas dendam untukku. Aku hanya punya satu keinginan. Adikku, tolong aku. Lindungi dia baik-baik. Anyan. Anyan. Sinor. Kenapa murung begitu? Besok kan hari bahagiamu. Seharusnya kau senang dong. Kak Yan, menurutmu kakak Uming akan datang ke pesta ulang tahunku tidak ya? Maksudmu pengembara itu? Untuk apa dia datang? Orang rendahan seperti dia. Mungkin bahkan tidak bisa masuk gerbang utama. Itu kembang api. Itu kembang api. Kak Yan, lihat cepat. Aku tahu kakak pasti akan datang. Memangnya kalau dia datang, mau apa? Dia cuma seorang pengembara. Apa dia bisa mengalahkan semua pendekar di dunia? Anyan, dia sama sepertimu. Juga suka melihat kembang api.
Ini pedang Wuhan yang legendaris itu. Betul. Ini pedang Wuhan, pedang Wuhan. Benarkah? Sudah 10 tahun dia tidak pernah muncul lagi. Tapi pedang Wuhan ini mengingatkan kita semua bahwa dia benar-benar pernah ada. Kenapa kakak Uming tidak datang? Hormat kami, penguasa kota. Terima kasih para pendekar atas kehadiran kalian. Silakan. Ayo, silakan. Cepat, duduk. Para hadirin sekalian, apa kabar? Salam hormat Tuan Li. Kak, hari ini kalau kau jadi juara dan menikahi Li Xin, kau bisa jadi jenderal perintis kota Yangcheng dan menjadi penguasa kota Yangcheng di masa depan. Kesempatan ini langka, kau harus memanfaatkannya dengan baik. Yana, jangan khawatir. Kalau harus menghadapi seluruh dunia persilatan, aku tidak berani bilang pasti menang. Tapi sekarang, selain beberapa ketua sekte, pedang King Shuang di tanganku ini belum ada tandingannya. Saat ini, Bei Huang merajalela. Pasukan besar, mereka bergerak ke selatan, mengincar kota Yangcheng kita. Untuk itu, saya, Li Ximing, memanfaatkan ulang tahun putri kecil saya untuk mengadakan sayembara mencari jodoh. Ini untuk memilih suami yang baik, sekaligus jenderal perintis. Bagus. Ini bagus sekali. Tuan Li, menurutku ini tidak perlu. Hari ini, siapa yang berani melawanku? Bukankah itu tuan mudamu dari keluargamu? Minggir, Biarkan dia naik panggung dan bertahan di sana. Siapa lagi yang berani naik untuk menantang? minggir. Kenapa kau mendorong-dorong begitu? Kamu cuma perawat kuda. Apa jangan-jangan kamu mau naik panggung dan menantang? Kupikir siapa? Ternyata. Bukankah ini perawat kuda keluarga Li yang sudah belasan tahun bekerja? Perawat kuda. Kenapa kamu tidak memberi makan kuda? Malah ikut-ikutan meramaikan di sini. Tuan mudamu, bukankah dia terlalu sombong? Aku akan menghadapinya. Cuma kamu. Wujud aura pedang. Mu Changqing semuda ini sudah mencapai tingkat wujud aura pedang. Masa depannya tak terbatas. Wujud aura pedang apa? Itu hebat. Bukan cuma hebat. Di dunia saat ini, orang yang bisa mencapai wujud aura pedang itu sangat langka. Apalagi di usia semuda ini. Itu benar-benar bisa dihitung jari. Dia memang cukup bagus. Tapi jurus pedangnya, ya, biasa-biasa saja. Waduh. Nah, kamu cuma perawat kuda. Apa yang kamu tahu tentang ilmu pedang? Apa kamu pantas menilainya? Di dunia saat ini, selain pendekar pedang Wuhan di masa lalu, tidak ada yang bisa menandingi Mu Changqing. Pendekar pedang Wuhan? Betul. Dia dijuluki pendekar pedang nomor 1 di Jianghu. Sayang sekali, 10 tahun yang lalu, setelah pertempuran besar di gerbang kota, nona sulung keluarga Li meninggal dunia dan saudaraku menghilang tanpa jejak. Saudaramu? Betul. Dia adalah saudara angkat. Konon, ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat manusia dan pedang bersatu. Tak terkalahkan. Nah, kau takut kan? Kalau takut, hormatilah aku. Awas, nanti ku panggil saudaraku untuk menebasmu. Oh ya? Iya. Bagus.
memang pantas menjadi putra keluargamu. Ci, Li Xin, bersiaplah menikah dengan keluargamu. Di seluruh dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kakakku. Ada lagi. Ini, tuan mudamu sudah di atas panggung. Siapa yang berani naik lagi? Aku. Kalau begitu, kalian semua maju bersama saja. Siapa yang bisa mengalahkannya? Tidak ada petarung muda yang bisa bertahan lebih dari 10 jurus melawannya. Sepertinya hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan Mu Changqing. Kalian setuju kan? Betul sekali. Sepertinya Mu Changqing akan jadi pemenangnya hari ini. Seharusnya tidak ada yang berani menantang kakakku, kan? Mohon umumkan hasilnya. Bagus! Bagus sekali! Xin Er, nanti kita akan jadi keluarga. Kakak, kamu di mana? Lihat, Nona Li melihat ke arahku kan? Oh ya? Tentu saja. Menurutmu apa aku harus naik dan bertarung dengan si Mu Changqing itu? Mungkin kalau aku mengalahkannya, aku bisa mendapatkan gadis cantik itu. Bagus. Kenapa kamu tidak coba saja? Bagaimana kalau aku pikir-pikir lagi? Tunggu. Kenapa kalian semua melihatku? Bukan aku. Dia yang bilang. Biarkan aku mencoba. Kakak perawat kuda. Astaga saudaraku, siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Bukan main, seorang perawat kuda berani naik ke panggung. Dia sudah gila ya. Menurutku juga begitu. Benar-benar gila. Siapa kau? Aku hanya seorang perawat kuda kecil dari keluarga Li. Dasar perawat kuda bau. Kau tahu ini acara apa? Apa pantas seorang perawat kuda sepertimu naik ke panggung? Seorang perawat kuda. Seorang perawat kuda berani naik ke panggung hanya ingin mencari perhatian. Bahkan kami tidak bisa menandinginya. Dia yang hanya mengurus kuda. Apa dia ingin menunjukkan cara mati? Betul sekali, saudaraku. Jangan bercanda lagi. Cepat turunlah. Mu Changqing akan membunuhmu. Cepat turun dari panggung. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk menantangku. Sebelum aku menghunus pedangku, pergi sana. Kenapa? Apa Tuan Li punya peraturan bahwa perawat kuda tidak boleh menantang? Tidak ada peraturan seperti itu. Hari ini terbuka untuk semua pendekar. Siapapun yang percaya diri boleh menantang. Jadi, kau takut padaku? Aku takut padamu, bocah kurang ajar. Karena kau mencari mati, aku akan memberimu kesempatan itu. Kakak perawat kuda. Jangan. Xin Er, menurutku kau terlalu memanjakannya. Membuatnya lupa diri. Berani-beraninya menantang kakakku. Kali ini, dia pasti mati. Sungguh menggelikan. Seorang perawat kuda berani menantang tuan mudamu? Menurut kalian, berapa jurus dia akan mati di tangan tuan mudamu? Aku bertaruh 1 jurus. Tidak lebih dari 3 jurus, dia pasti kalah. Mana pedangmu? Untuk melawanmu, aku tidak butuh pedang. Sombong. Apa? Dia bahkan tidak punya pedang, ingin mengalahkan tuan mudamu dengan tangan kosong. Itu hanya angan-angan belaka. Saudaraku, lebih baik kau cepat turun saja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Jika tidak bisa, kalau kau tidak punya pedang, aku pinjami 1. Mau? Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Lambat. Terlalu lambat. Inikah kemampuan Tuan Muda? Apa tuan mudamu sengaja mengalah? Dia berhasil menghindarinya. Kurasa anak ini punya sesuatu. Cepat sekali gerakannya. Jurus apa itu? Tak kusangka ada orang seperti ini di kandang kuda keluarga Liko. Apa katamu? Cari mati?
Bocah, kau hanya bisa menghindar. Ya. Sekarang, lihat bagaimana kau menghindar. Cepat sekali tuan mudamu. Dalam sekejap sudah di belakangnya. Kali ini, bocah itu pasti mati. Sekarang, lihat bagaimana kau menghindar. Tidak bagus. Dia terbang. Kakak, perawat kuda, hebat sekali. Ini bagaimana mungkin? Seorang perawat kuda bisa sekuat ini. Itu hanya trik murahan saja. Anak ini punya sesuatu ya. Hanya berlari tidak akan menang. Tuan mudamu bisa membuat kesalahan berkali-kali, tapi dia hanya bisa membuat kesalahan sekali saja. Bocah, kau sudah membuatku marah. Lihat, tuan mudamu serius sekarang. Wujud aura pedang. Anak ini tamatlah riwayatnya. Ternyata dia memancing keluar wujud aura pedang tuan mudamu. Wujud aura pedang bisa membunuh orang. Nah, sebaiknya kau menyerah saja. Tidak sepadan mengorbankan nyawamu. Jurus sampingan apapun tidak ada gunanya di hadapan kekuatan absolut. Kah? Bunuh dia. Hati-hati. Nah, bisa mati di bawah wujud aura pedangku sudah merupakan kehormatan bagimu. Mati kau! Gawat! Tuan mudamu ini menyerang dengan sekuat tenaga. Aura pedang ini, bahkan Tuan Li pun tidak berani menerimanya dengan tangan kosong. Anak ini menghancurkan dirinya sendiri. Dia membuat tuan mudamu marah besar. Rasakan kau, cari mati. Kali ini benar-benar tamatlah riwayatnya. Anak ini kalau tidak mati pun pasti terluka parah. Sudah kubilang, anak ini tidak akan bertahan lebih dari 3 jurus. Aku menang. Siner, lihat itu. Dia tidak sehebat itu. Di depan kakakku, dia hanyalah sampah. Tuan Li, bisakah Anda mengumumkan hasilnya sekarang? Tunggu. Aura pedang ini, mengapa tidak menghilang? Kau, Kakak perawat kuda. Astaga, ini bagaimana mungkin? Dia keluar dari aura pedang itu. Tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Apa anak ini masih manusia? bagaimana kau melakukannya? Tidak mungkin. Dia hanya seorang perawat kuda. Tingkat pengendali Qi. Ini adalah tingkat pengendali Qi dalam ilmu pedang. Tidak kusangka di kandang kuda keluarga Liku yang kecil ini tersembunyi seorang ahli seperti dia. Siapa sebenarnya dia? Aura pedangmu, aku kembalikan padamu. Jurus ini. Aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Kenapa terasa tidak asing? Siapa dia sebenarnya? Siapa sebenarnya orang ini? Tidak, ini tidak mungkin. Ternyata kakak perawat kuda sangat hebat. Siapa kau sebenarnya? Sudah ku bilang. Aku hanyalah seorang perawat kuda kecil dari keluarga Li. Dia benar-benar menang. Tuan mudamu benar-benar kalah. Kalah dari seorang perawat kuda. Sepertinya pemenang hari ini adalah orang lain. Tuan Li, dia hanya seorang perawat kuda. Dia tidak pantas. Siapapun dia, selama dia memenangkan kompetisi, dia akan menjadi suami senior. Karena dia bisa mengalahkan tuan mudamu, maka sesuai aturan, dia adalah pemenang kompetisi perjodohan ini. Aku umumkan. Tunggu dulu.
Simen Xiongba. Apa yang kau lakukan di sini? Dari mana datangnya orang barbar ini? Memakai topeng dan berpura-pura. Bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Kakakku, aku akan membunuhmu. Yan jangan gegabah. Simen Xiongba ini bukan orang baik-baik. Aku sendiri yang akan mencari keadilan untukmu. Simen Xiongba? Untuk apa kau datang? Tentu saja, untuk ikut sayembara mencari jodoh. Tuan Li, apa kau takut? Jika kau tidak berani menerima tantangan kami, maka kau harus mengakui bahwa seni bela diri Zhong Yuan kalian hanyalah Tuan Li, biarkan aku menghadapinya. Tuan Li benar, karena mereka berani datang. Jangan biarkan mereka kembali hidup-hidup. Kalian bukan tandingannya. Biarkan aku yang tua ini menghadapinya. Tuan Li yang terhormat, biar aku saja. Kau hanya seorang perawat kuda. Kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Biarkan Tuan Li yang tua itu maju. Perawat kuda? Benar. Apa maksudmu? Apa kau sedang bercanda dengan kami? Biarkan seorang perawat kuda menghadapi kami. Bagaimana? Kalian takut? Takut? Dalam kamus Simen Xiongba, tidak ada kata takut. Tapi, Li Ximing, aku akan bicara terus terang. Jika dia kalah, kau harus menikahkan putrimu ke wilayah barat kami. Kau berani? Tuan Li, ini sama sekali tidak boleh. Anda tidak bisa mempertaruhkan masa depan nona muda. Betul, Tuan Li. Jika nona muda menikah ke wilayah barat, itu akan menjadi aib bagi seluruh Zhong Yuan kita. Dia hanya seorang perawat kuda. Tidak pantas mewakili orang-orang Zhong Yuan kita untuk bertarung. Bagaimana? Kalian lupa, dia bisa mengalahkan Mu Changqing dengan mudah. Atau, apakah ada di antara kalian yang bisa mengklaim mampu mengalahkan Mu Changqing? Saat ini, hanya dia yang paling cocok. Tuan Li, dia mengalahkan kakakku hanya dengan menggunakan trik murahan saja. Lagi pula, kakakku sudah kelelahan setelah menerima begitu banyak tantangan dari para tuan muda tadi. Makanya dia bisa memanfaatkan celah itu. Betul, nonamu benar. Ini tidak bisa dipertaruhkan. Betul, Tuan Li. Kurasa kau sebaiknya mengganti orang lain, agar nanti tidak kalah terlalu memalukan. Hahaha. Cepat turun, saudara. Cepat turun. Aku percaya padanya. Jika kakak perawat kuda kalah darimu, aku akan menerima kekalahan ini. Siner, kau gila. Aku percaya pada kakak perawat kuda. Baiklah, Nona Li. Kau sendiri yang mengatakannya. Jika dia kalah, kau harus ikut kami kembali ke wilayah barat. Nona Li, jangan lakukan itu. Nona, kau begitu percaya padaku? Kau tidak akan membiarkanku menikah dengan orang wilayah barat. Benar kan? Selesai, ini benar-benar selesai. Jika anak ini kalah, nona besar keluarga Li menikah dengan orang wilayah barat. Itu sudah memalukan. Tapi semangat juang kita pasti akan hancur. Bagaimana kota Yangcheng bisa menahan pasukan Bei Huang yang datang menyerbu? Benar. Aku tidak mengerti mengapa Tuan Li dan Nona Li begitu percaya padanya. Dia hanya seorang perawat kuda. Tuan Li, ini yang kalian katakan. Ini jangan-jangan dia Fei Long dari wilayah barat? Betul sekali. Kabarnya, dia adalah petarung jenius yang muncul dari wilayah barat dalam 10 tahun terakhir. Dia memiliki kekuatan super alami dan tak terbatas. Dia bisa mencabut pohon besar selebar 3 meter dengan tangan kosong. Saat terjadi pertempuran di perbatasan, dia pernah menghancurkan pasukan Zhong Yuan yang berjumlah ribuan orang sendirian. Mengerikan sekali. Apa? 1 orang melawan 1000? Apa dia masih manusia? Tuan, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Selama Anda mengakui bahwa orang Zhong Yuan tidak sebaik wilayah barat dan setiap tahun membayar upeti serta tunduk kepada kami. Oh, mimpi! Kalau begitu, putri kesayanganmu Harus menikah denganku, Fei Long. Aku Fei Long, belum punya istri. Aku orang kasar.
Jadi, aku mungkin tidak akan berbelas kasihan pada wanita cantik? Gadis manis, kakak akan memperlakukanmu dengan baik. Orang Zhong Yuan tidak akan pernah menyerahkan tanah, membayar upeti, atau tunduk. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu kesempatan. Kakak perawat kuda, semangat. Siner, aku tidak mengerti kenapa kamu begitu percaya padanya. Entah kenapa, aku merasa sangat tenang. Rasanya kakak perawat kuda sangat mirip dengan seseorang. Anak muda, jika kamu tidak ingin mati, berlututlah sekarang. Bersujud dan kembali mengurus kuda. Mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Selama ini, hanya orang wilayah barat yang berlutut dan bersujud di hadapan orang Zhong Yuan. Kau cari mati. Kau berani mempermainkanku. Fei Long, jangan banyak bicara dengannya. Tampar saja sampai mati. Biarkan mereka tahu betapa hebatnya dirimu. Astaga, tamparan ini sepertinya bisa menghancurkan orang. Lambat, terlalu lambat. Apa? Bisa main seperti ini juga? Gawat, ini adalah pelukan pengunci naga dari wilayah barat. Sekarang kau pasti mati. Siapapun yang terkena jurus ini tidak bisa melarikan diri, akan tercekik sampai mati. Kupikir dia punya kemampuan hebat. Cuma segini, Tuan Li, pemenang sudah ditentukan. Sudah aku bilang dia tidak bisa apa-apa. Siner, habislah kita sekarang. Kakak perawat kuda. Tadi dia mundur selangkah. Kukira dia yakin. Ternyata itu hanya perasaanku saja. Belum tentu. Setelah terkena pelukan pengunci nagaku, bahkan dewa sekalipun tidak akan bisa lolos. Kau matilah. Apa? Mungkinkah ini jurus legendaris dunia persilatan? Ilmu pengecilan tulang. Benar, itu ilmu pengecilan tulang. Jurus legendaris yang tepat untuk mengatasi pelukan pengunci naga ini. Tidak kusangka seorang perawat kuda kecil bisa sekuat ini. Siapa sebenarnya kau? Sungguh tak disangka, seorang perawat kuda kecil ternyata menyembunyikan jurus hebat. Benar-benar tidak sederhana. Ilmu pengecilan tulang? Ini tidak mungkin. Sudah aku bilang kakak perawat kuda itu hebat. Jangan senang dulu. Hanya ilmu pengecilan tulang kecil saja, kalian sudah heboh seolah-olah menang. Fei Long, jangan main-main lagi dengan mereka. Bunuh dia. Kau berani mempermainkanku? Gawat, dia akan meledak. Tidak bagus, hati-hati. Bocah, bukankah lebih baik kau hidup saja? Kau malah mencari mati, membuat Fei Long marah, dan memaksanya mengeluarkan jurus pamungkas Gunung Tai menimpa. Sekarang kau tinggal menunggu saja, sampai kau hancur, jadi daging cincang. Astaga, jurus apa ini? Jurus yang turun dari langit. Kakak perawat kuda, cepat lari. Lari. Tidak ada yang bisa lari. Jurus unik Fei Long. Sekarang sudah terlambat untuk lari. Habislah sudah. Perawat kuda sudah terkunci. Kemanapun dia lari, Fei Long bisa menguncinya dari atas. Dengan kecepatan dan beratnya, dia bisa dengan mudah menghancurkan perawat kuda menjadi daging cincang. Kali ini, dia tamat. Jurus ini sepertinya tidak ada seorang pun di seluruh Zhong Yuan yang bisa memecahkannya, kan? Kali ini dia bunuh diri. Ini. Mampus. Habis. Semuanya lenyap. Dia menghancurkan perawat kuda. Kakak perawat kuda. Tuan Li, bukankah sudah waktunya menepati janji? Tunggu. Kenapa kau tidak bisa menerima kekalahan? Astaga.
Ada apa ini? Itu kakak perawat kuda, dia baik-baik saja, syukurlah. Ini bagaimana mungkin? Di mana Fei Long? Dia jelas-jelas terkena hantaman itu. Bagaimana bisa dia tidak terluka sama sekali? Ini apa dia masih manusia? Bagaimana dia melakukannya? Itu jurus pemindah bayangan. Jurus pemindah bayangan. Betul sekali. Jurus seperti ini sangat sedikit yang menguasainya di seluruh dunia. Mampu dengan kecepatan yang luar biasa meninggalkan bayangan di depan musuh untuk mengacaukan pandangan. Jurus pemindah bayangan, ilmu pengecilan tulang, tingkat pengendali ki. Di dunia saat ini, orang yang bisa menguasai beberapa jurus hebat ini, mungkinkah dia? Tidak mungkin. Siapa dia? Katakan. Genius tak tertandingi 10 tahun lalu. Pendekar pedang nomor 1 di dunia persilatan, Duan Wufeng. Ayah, siapa dia? Kakak iparmu. Apa? Kakak ipar, kakak Wu Feng. Apa? Duan Wufeng, jenderal muda yang sendirian mempertahankan kota Yangcheng kita. Tidak mungkin. Wu Feng sudah meninggal. Dia meninggal bersama An dalam perang 10 tahun lalu. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Mengapa kakak dan kakak ipar meninggal? 10 tahun lalu, Bei Huang menyerang mendadak. Tuan Li memimpin pasukan di luar. Kota Yangcheng hanya memiliki Duan Wufeng dan nona muda An. Menghadapi pasukan besar Bei Huang, semua orang mengira kota Yangcheng akan jatuh. Namun, Bei Huang juga memiliki seorang iblis, Tuach. Tuake dikenal sebagai jenderal terkuat Bei Huang dan juga pendekar pedang nomor 1 Bei Huang. Pedang iblis miliknya telah membunuh Nona Anyan. Anyan! Wu Feng, Jangan balas dendam untukku. Aku hanya punya satu keinginan. Adikku. Lindungi. Lindungi dia baik-baik. Anyan! Duan Wufeng sendirian menyerbukan musuh. Dan dengan kekuatannya sendiri, dia membantai pasukan Bei Huang hingga tak tersisa. Tapi, Wu Feng, dengan kekuatannya sendiri, telah memberi waktu bagi pasukan Zongyuan kita. Ketika saya memimpin pasukan besar tiba, dia sudah... konon, Duan Wufeng tewas di medan perang. Ada orang-orang dari pasukan Bei Huang yang membawa helm dan sepatunya, dan baju zirahnya untuk mendapatkan hadiah. Puluhan ribu pasukan Bei Huang menyaksikan sendiri dia dimakan hidup-hidup. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak Wu Feng? Dia adalah pahlawan kota Yangcheng kita. Dia hanyalah seorang perawat kuda bau. Benar juga. Jika itu Wu Feng, bagaimana mungkin? Dia hanya seorang perawat kuda kecil di keluarga Li saya. Cukup! Diam kalian semua. Aku tidak peduli siapa yang membunuh Fei Long. Kalian semua harus membayar nyawa. Fei Long apa? Aku rasa dia cuma cacing gemuk. Simen Xiongba, aku rasa kau tidak bisa menerima kekalahan ya. Betul. Simen Xiongba, kalian kalah. Cepat pergi dari Zongyuan. Pergi sana. Pergi dari Zongyuan. Hahaha. Seorang perawat kuda biasa dari Zongyuan kami saja bisa mengalahkan jenderal kalian dari wilayah barat. Kalian masih punya muka apa berdiri di tanah Zongyuan kami? Cepatnya kembali ke tempat kecil kalian di wilayah barat sana. Jangan senang dulu, ini belum selesai. Simen Xiongba, kau kalah. Masih mau berbuat ulah apa lagi? Aku tidak peduli kau siapa.
Kau harus membayar dengan nyawamu. Siapa bilang wilayah barat hanya punya satu penantang? Seorang wanita ikut-ikutan. Meramaikan apa? Turunlah. Jangan sampai mati di pukul perawat kuda itu. Wilayah barat benar-benar sudah tidak punya orang. Jauh-jauh datang, malah mengirim wanita untuk mengisi kekosongan. Kalian yang berambut panjang dan berpengetahuan pendek, jangan banyak bicara. Pedang bermata dua miliknya sangat misterius dan tak terduga. Suaminya yang malang itu karena menyinggungnya, langsung dipotong dengan satu tebasan. Seorang perawat kuda rendahan berani menghalangiku. Jangan banyak omong kosong. Bilah ganda. Selesai sudah. Ku dengar di dunia persilatan, tidak ada yang bisa lolos dari jurus pamungkas Sue Yao Bilah Ganda. Kali ini perawat kuda itu pasti mati. Cih, seorang perawat kuda, sok pamer dan cari perhatian. Sekarang rasakan, dia berhadapan dengan Sue Yao. Lihat saja bagaimana dia akan berakhir. Perawat kuda, kau bahkan tidak bisa menahan 30% kekuatanku. Sebaiknya kau jangan melawan lagi. Terima saja kematianmu dan bayar nyawa Fei Long. Jangan banyak bicara dengannya. Cepat selesaikan pertarungan ini dan segera masuk kamar pengantin dengan nona muda keluarga Li. Wanita ini pakai sihir. Kepalaku sakit sekali. Curang! Dia pakai lonceng penjilat jiwa wilayah barat. Benda ini tidak bisa ditahan oleh siapapun. Ini adalah auman singa yang sudah lama hilang dari dunia persilatan. Apa itu auman singa? Sebelumnya, aku hanya pernah mendengarnya dari satu orang. Aku tahu, auman singa adalah ilmu rahasia keluarga Xuanhe. Sayangnya, 10 tahun lalu keluarga Xuanhe dibantai habis. Sebelum pembantaian, kepala keluarga Xuanhe menitipkan ilmu ini kepada sahabatnya agar bisa dikembangkan. Sahabat itu adalah Duan Wufeng. Kakak ipar lagi. Kakak ipar lagi. Ini terlalu kebetulan. Sudah dibilang ilmu yang sudah lama hilang, bagaimana kalian tahu yang dia gunakan itu auman singa? Bagaimana kalau itu jurus lain? Menurutku, perawat kuda yang berpakaian compang-camping ini tidak mungkin Duan Wufeng. Betul. Duan Wufeng yang terhormat. Apa untungnya merawat kuda di keluarga Li selama 10 tahun? Untuk kuda yang susah diurus? Untuk kuda yang tidak mandi? Dasar tidak berguna. Bagaimana mereka bisa membunuh orang mereka sendiri? Orang wilayah barat memang tidak punya kemanusiaan. Dia jangan-jangan Leng Mo dari wilayah barat? Benar, itu dia. Dijuluki pendekar pedang nomor 1 wilayah barat. Konon, dia juga murid langsung dari pendekar pedang nomor 1 Bei Huang, Tuach. Pedang yang dia bawa itu adalah pedang Tuach. Kau adalah Leng Mo yang selama beberapa tahun ini menantang para pendekar pedang terkemuka di Zongyuan. Kau mengenalku? Mungkinkah dia Leng Mo yang selama beberapa tahun terakhir datang ke Zongyuan dan menantang para pendekar pedang terkemuka tanpa pernah kalah? Anak muda, kau lumayan juga punya wawasan. Betul sekali. Aku adalah Leng Mo, pendekar pedang nomor 1 dari wilayah barat. Oh, bukan pendekar pedang nomor 1 dari wilayah barat. Tapi Leng Mo,
Pendekar pedang nomor 1 di dunia. Sombong. Memangnya tidak. Semua pendekar pedang terkemuka di Zongyuan adalah pecundang di tanganku. Jika Duan Wufeng masih ada, apa kau bisa sesombong ini? Betul. Pendekar pedang nomor 1 di dunia, kau pantas. Pendekar pedang nomor 1 di dunia yang sesungguhnya adalah pedang Wuhen milik Duan Wufeng. Pendekar pedang nomor 1 di dunia bukan milikmu. Sayangnya, dia sudah mati. Aku justru berharap dia masih hidup. Dengan begitu aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Agar dia tahu bahwa pedang iblis di tanganku inilah yang merupakan pedang nomor 1 di dunia. Gawat. Pedang iblis Leng Mo ini bukan main-main. Bocah, meskipun kau bisa mengalahkan Fei Long tadi, itu karena Fei Long meremehkanmu. Aku Leng Mo tidak akan berbelas kasihan. Bersiaplah untuk mati. Dia benar. Leng Mo ini terkenal gila pedang. Tidak peduli siapa lawannya, dia akan bertarung sampai mati dan tidak akan berbelas kasihan. Begitu pedang iblisnya keluar, pasti akan ada darah. Perawat kuda. Jangan meremehkan musuh. Li Xin, apa yang kau lakukan? Cepat kembali, berbahaya. Ini tidak adil. Kalian sudah kalah, sekarang masih mau menantang kakak perawat kuda? Kalian curang. Kenapa Tuan Li? Apa ada aturan yang hanya memperbolehkan satu orang menantang? Jika tidak sanggup, lebih baik jangan adakan sayembara ini. Nona, tidak apa-apa. Biarkan saja dia datang. Tidak bisa. Ini tidak adil bagimu. Lagi pula, kau bertangan kosong, dan dia masih memegang pedang rusak. Meskipun menang, itu tidak akan dianggap kemenangan yang adil. Apa katamu? Bahkan tanpa pedang pun, aku bisa membunuhnya. Nah, begitu baru benar. Nonali, taktik provokasi Anda yang membuat Leng Mo melepaskan pedang iblisnya sama saja dengan mematahkan cakar Leng Mo. Kali ini dia pasti kalah. Benar. Anyan, Shiner juga sudah dewasa dia. Tahu bagaimana memikirkanku sekarang. Leng Mo, cabut pedangmu dan bunuh dia. Untuk menghadapi sampah seperti ini, aku bisa membunuhnya dengan tangan kosong. Nona, Anda baik-baik saja. Tai tai ta kaba aba. Apa kau tidak takut mati? Dia benar-benar bisa menahan serangan Leng Mo hanya dengan satu tangan. Siner, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kakak perawat kuda terlihat sangat mirip dengan kakak. Simen Xiongba, menurutku pendekar pedang nomor 1, wilayah barat kalian ini tidak sehebat itu. Bahkan tidak bisa mengalahkan perawat kuda kami. Pendekar pedang nomor 1. Lebih tepatnya, orang paling menjijikkan nomor 1. Benar. Leng Mo tanpa pedang iblismu, kau seperti harimau yang dicabut giginya. Tahu, kau pasti kalah. Leng Mo, jangan bengong. Cepat bunuh dia. Lumayan juga. Pantas saja kau bisa mengalahkan Fei Long dan Sui Yao. Gawat. Ini ilmu kekebalan tubuh. Ilmu kekebalan tubuh. Tuan Li memang berpengetahuan luas. Betul sekali. Ini adalah ilmu kekebalan tubuh, ilmu sakti dari wilayah barat kami. Apa? Ilmu kekebalan tubuh? Ternyata ada yang benar-benar berhasil menguasainya. Apa itu ilmu kekebalan tubuh? Konon itu adalah ilmu sihir dari wilayah barat, yaitu melatih tubuh seseorang menjadi seperti senjata, kebal terhadap pedang dan tombak. Apa? Ilmu kekebalan tubuh, ya. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Coba saja. Apa orang ini manusia? Selain tak tertandingi dalam ilmu pedang, ilmu bela dirinya juga sangat kuat. Betul. Ilmu kekebalan tubuh ini adalah jurus rahasia tuak. Bagaimana bisa diajarkan padanya? Sekarang, apakah kakak perawat kuda masih bisa bertahan? Perawat kuda rendahan berani-beraninya membuat masalah di sini.
Gawat, pertahanannya sama sekali tidak bisa ditembus. Meskipun aku tidak menggunakan pedang, kau tetap bukan tandinganku. Aku ingat sekarang, Tuaje menggunakan jurus ini untuk mengalahkan banyak pendekar pedang Zongyuan kita. Ayah, bagaimana cara mengatasi ilmu kekebalan tubuh ini? Ilmu kekebalan tubuh adalah ilmu bela diri yang luar biasa. Menurut akal sehat, tidak ada cara untuk memecahkannya. Apa? Habislah kita sekarang. Nak, aku sarankan kau menyerah saja. Ilmu kekebalan tubuh tidak terkalahkan. Bagus! Hebat sekali! Ini benar-benar jurus yang hebat. Mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Bagus. Ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang perawat kuda bisa sekuat ini? Jurus ini, bahkan ayahku pun tidak bisa mengatasinya. Trik murah tidak akan melukaiku. Benar. Di dunia ini, belum ada jurus yang bisa melukai ilmu Dewa Wilayah Barat. Jika tidak bisa memecahkan ilmu kekebalan tubuh, perawat kuda ini tidak akan menang. Bagaimana cara memecahkannya? Dulu, selain Duan Wufeng yang berhasil memecahkan ilmu kekebalan tubuh Tuaje, sampai sekarang belum ada yang berhasil. Meskipun ilmu kekebalan tubuh Leng Mo tidak sebaik gurunya, Tuaje, tapi ini juga yang terbaik. Sulit sekali. Saudaraku, kenapa kau melihatku begitu? Bukan begitu. Saudaraku, tolong aku. Tolong apa? Tidak apa-apa. Berdiri saja, biar ku pukul. Baiklah. Pukul saja aku. Membantu. Hanya dia. Kalian semua maju bersama. Bukan juga tandinganku. Bukan. Apa yang dilakukan perawat kuda ini? Jangan-jangan dia ingin Yao Liang mati menggantikannya. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Sepertinya lumayan juga. Aku tidak mati? Bagaimana dia melakukannya? Ilmu kekebalan tubuhnya telah dipatahkan. Ini. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa keduanya memukul Yao Liang, tetapi Yao Liang tidak terluka sedikit pun sementara Leng Mo terluka parah? Mungkinkah ini? Benar. Ini adalah pukulan menembus gunung. Bagaimana bisa aku tidak memikirkan jurus ini? Yang bisa mematahkan ilmu kekebalan tubuh yang tak terkalahkan itu. Pukulan menembus gunung. Yang disebut ilmu kekebalan tubuh ternyata tidak seberapa. Shimen, Xiongba, bukankah ilmu kekebalan tubuh kalian disebut tak tertandingi? Leng Mo, cabut pedangmu dan bunuh dia. Sialan, kau menyerang secara diam-diam dan tidak sportif. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak menggunakan pedang? Mati kau! Hati-hati. Aura pedang yang kuat. Dia membunuh Leng Mo hanya dengan satu serangan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa melakukannya selain Duan Wufeng. Pedang Wuhen. Dia adalah Duan Wufeng? Itu pendekar Duan. Itu dia. Kakak. Kakak, ternyata benar-benar kau. Apa? Sinar? Jangan-jangan kakak yang kau maksud itu dia? Kakak, aku sudah merasa kau sangat akrab. Ternyata kau selalu ada di sisiku. Jangan takut, Shiner. Ada aku di sini. Pendekar Duan, pahlawan yang melindungi negeri kita 10 tahun lalu, Panen Yang Minu. Itu dan lihatlah, inilah pendekar pedang nomor 1 Zongyuan kita. Duan Wufeng. Duan Wufeng. Aku tahu kau tidak akan mati semudah itu. Aku sudah menunggumu 10 tahun. Tuaj! Apa? Tuaj! Due, ahli bela diri nomor 1 Beihuang. Kenapa dia ada di sini? Dia adalah Tuaj.
Tua Je, bukankah dia si Mensiungba? 10 tahun, akhirnya kita bertemu lagi. Ingin balas dendam? Ikuti aku. Jangan banyak bicara. Serahkan nyawamu. Kakak, Bajingan, kau masih saja sepicik ini. Jurus ini namanya menyerang timur, menyerbu barat. Selalu berhasil. Duan Wufeng, terlalu banyak perasaan adalah kelemahan fatalmu. Baik 10 tahun lalu maupun 10 tahun kemudian, kau tetap bukan tandinganku. Tuaj, ini bukan tempatmu berbuat onar. Tuan Li, sebelum ikut campur, ukur dulu kemampuanmu sendiri. Tuaje, bermain curang dalam pertarungan. Apa itu yang namanya pahlawan sejati? Berani-beraninya kau berbuat onar. Apa kau pikir Zhong Yuan tidak punya siapa-siapa? Biar aku yang menghadapinya. Aku juga ikut. Ayah! Kami berlima pendekar hebat ternyata. Bukan tandingannya. Sudah mencapai puncak. Jika monster dari Bei Huang ini tidak bisa disingkirkan, Zhong Yuan dalam bahaya. Orang tua bangka, kalau tidak punya kemampuan, jangan bikin malu di sini. Tua Ce, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Ayah! Orang Zhong Yuan, kalian terlalu lemah. Sekumpulan semut, kalian tidak sebanding 1/10,000 darinya. Orang Zhong Yuan, sudah saatnya kalian tunduk padaku. Jika ingin membunuh, bunuh aku dulu. Siner, cepat pergi. Karena kau ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Tuan Wufeng, kau benar-benar seperti kecoak yang tak bisa mati. 10 tahun lalu, kau membunuh kekasihku. Sudah 10 tahun. Aku menunggu hari ini. Sudah 10 tahun penuh. Tuaj, hari ini aku akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan segalanya. Jangan banyak bicara omong kosong. Mati kau! 10 tahun. Hanya segini saja kemajuanmu. Jurus ini bernama 10.000 pedang menusuk jantung. Kau kalah. Kalianlah yang kalah. Apa maksudmu? Jutaan pasukanku sudah mengepung kota Yangcheng. Hari ini, kalian semua akan mati. Duan Wufeng, 10 tahun lalu,
kau bisa mempertahankan kota Yangzheng sendirian. Tapi hari ini, aku tidak percaya kau bisa mempertahankannya sendirian lagi. Pedang nomor 1 di dunia ini tetap akan jadi milikku. Sayangnya, kau tidak akan bisa melihatnya. Orang Zongyuan menang. Jutaan pasukan menyerbu tanah Zongyuan kita. Apakah ini kehendak langit untuk menghancurkan kita? Takut? Tidak. Selama ada kakak di sini, aku tidak takut. Bolehkah aku meminta satu permohonan terakhir? Kau harus kembali dengan selamat. Kawan lama. Temani aku sekali lagi.